kali ini seperti ada kendala teknis dari server Zoom-nya. Jadi ini tadi semua mengalami lag ya. Kami pun tadi sempat beberapa orang di sini begitu tiba-tiba langsung keluar dari Zoom ini ya. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu, stay tune di acara ini, kami lanjut terus. Seperti yang kami sudah sampaikan di awal, kami akan berikan hadiah-hadiah tentunya untuk semua peserta yang nanti berinteraktif di sesi kami selanjutnya. Ya, jangan lupa setelah ini masih ada sesi puncak, di mana kita akan bawakan mengenai sertifikat elektronik. Oke ya, mohon maaf juga ini saya nggak menyalakan video dulu untuk mengantisipasi agar suara saya atau jaringan saya nggak terputus. Ya, oke Bapak Ibu semua, kita lanjut ya untuk sesinya Pak Zaldi Wiharja dari Kota Podomoro Tenjo. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan Pak Zaldi. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat ya karena ini saking banyaknya ya, saking luar biasanya ini peserta Rebi Banten ini. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi ya, nggak banyak. Jadi ini danau ya, merupakan sarana alam kita ya. Next, terus ini juga ada pusat komersial kita. Sebentar lagi kita akan memasarkan ruko sebagai investasi yang paling bagus sampai saat ini ya. Ini ruko kita ada di Main Road row 30 ya dan juga ada row 28. Next. Dan kita juga akan bekerja sama ya dan mengadakan pembangunan Masjid Agung ya, Masjid Agung Tenjo. Kemudian juga kita akan menyiapkan ini premium clubhouse ya, premium clubhouse kita juga nggak sembarangan isinya itu. Nah, kita bisa lihat di sini kawasan premium clubhouse kita ya. Jadi ada 2 gedung ya. Dan juga ada private cinemanya ya. Jadi ini semua tidak dimiliki oleh beberapa ini juga ya. Jadi kita memang yang pertama ini untuk memiliki clubhouse premium kita ini ya. Jadi untuk seharga 200 sampai 500 juta saya rasa ini sangat signifikan ya. Jadi ini ada games room juga Bapak Ibu buat anak-anak teenagers kita ya. Biasanya kalau teenagers di rumah nggak betah ini main di sini. Nah, ini juga ada multifunction ballroom. Ya, jadi ini juga sebenarnya clubhouse kita ini sudah kita buat beberapa tempat ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah, waduh ini benar nggak dibangun? Wah ini pasti dibangun Bapak Ibu karena kita sudah bangun beberapa. Nah ini clubhouse kita juga buat khusus untuk tipe murah yang 200 jutaan juga ada clubhouse-nya. Ya jadi kita bangun clubhouse-nya juga ya. Jadi jarang-jarang. Oke kita langsung ke rumah ya karena mempersingkat waktu. Nah Bapak Ibu bisa lihat ini tipe perumahan kita yang menengah bawah ya. Jadi yang terjangkau harganya mulai 200 jutaan ya. Ini tipe deluxe. Tadi ada di gate sebelah timur. Ya, yang tipe deluxe ini kita telah buka klaster Kalamenta dan klaster Kana. Ya. Dan penjualannya Bapak Ibu saat ini sudah mencapai 1.500. Kita sudah buka 4 klaster Bapak Ibu. Jadi emang ini sangat animonya luar biasa sekali ya. Tipe deluxe. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini yang tipe 2 bedroom ya. Ukurannya 30 60. Tanahnya 6x10. Ini harganya kalau hard cash-nya itu sekitar 180 sampai 190 jutaan. Sangat murah sekali kalau Bapak Ibu bandingkan tadi dengan TOD, dengan Greenbelt, dengan clubhouse-nya, ya, dengan kawasan komersialnya, ya. Jadi kita tidak hanya membeli rumah, tapi rumahnya juga sangat terjangkau, sekitar 200 jutaan, ya. Berikutnya yang tipe di atasnya, 3672 dan 3690. Ya, memang kita agak tanahnya lebih luas sedikit. Ini juga harganya nggak terlalu jauh dari tipe yang pertama, tipe deluxe awal.
Ini harganya sekitar 250 jutaan saja Bapak Ibu. Sampai 280-an lah kira-kira. Ya. Jadi ini sangat terjangkau untuk pemilik rumah pertama, untuk milenial, untuk para yang mau investasi pertama. Nah, ini adalah gambar-gambar rumah kita. Ya, ini tipe deluxe Bapak Ibu. Ya, nah itu lihat rumah ruang tamunya cukup luas. Ya. Yang berikutnya ini ada ruang utamanya sama kamar anaknya, kamar tidur utama dan kamar tidur anak. Ya, cukup nyaman. Nah, yang berikutnya adalah tipe premium. Ya, tipe premium kita. Nah, kita bisa lihat di sini rumahnya. Ya. Nah, ini ada inovasi khusus untuk tipe premium kita ini. Kalau Bapak Ibu lihat, itu rumahnya agak berjauhan. Depan belakang, kiri kanan itu ada couple, namanya rumah couple. Ya. Jadi rumah badan itu serasa hook. Nah, itu yang kita buat Bapak Ibu. Jadi ini sangat spesial rumah premium ini, harganya hanya 500 jutaan. Kita lihat ya sekarang. Nah, ini kita sudah pasarkan klaster Angsana. Itu sekitar 400 unit itu sudah sold out. Saat ini kita sudah pasarkan klaster Burgundy yang di awal ini. Ya, ini sudah terjual lebih kurang sekitar 30-40% klaster Burgundy ini. Nah, makanya Bapak Ibu saya memotivasi kita semua ya bahwa ini klaster Burgundy adalah klaster yang terbaik karena dekat TOD. Ya, dekat dengan TOD kita. Nah, kalau Bapak Ibu lihat itu Burgundy ya, yang nomor yang di atasnya Angsana ya, itu dekat dengan TOD. Ya, sedangkan harganya masih sama lah, lebih kurang beda-beda sekitar 1-2% saja dengan klaster Angsana pertama. Nah, kalau Bapak Ibu lihat itu adalah tipe rumah yang premium ya. Tanahnya itu sekitar 40-160. Nah, kenapa rumah tanahnya besar? Yang pertama supaya nanti kemudian hari kita punya rumah yang besar, Bapak Ibu. Ya. Nah, harga rumah ini sekitar 550 sampai 600 jutaan. Ya, kalau tipe yang tadi yang saya bilang 500 jutaan itu yang luas tanahnya paling kecil, sekitar 119 meter itu, ya. 40 120. Jadi ini sangat mudah sekali untuk dipasarkan Bapak Ibu, ya. Ini karena tanahnya, harga tanahnya kalau yang tadi 500 sampai 600 jutaan, tanahnya itu kita hitung hanya 2 juta sampai 2,5 juta per meter. Ya. Dengan luas bangunan 160 ya, ada yang 176 juga. Nah, itu jadi tamannya mengelilingi ya, rumah sehat juga. Ya, terus juga nanti ini juga tanahnya juga sebagai investasi. Saya yakin benar nanti kalau sudah TOD terbangun, semua terbangun, itu harga tanahnya bukan 2 juta, 2,5 juta lagi. Karena visi kita menjadi Next Serpong 1 juta per meter. Jadi ini Kota Podomoro Tenjo ini bisa menjadi alternatif investasi yang sangat menjanjikan kemudian hari. Karena untuk 2 kali lipat aja tanahnya, ini sangat mungkin. Kalau, ya saya percepat, ini tipe 52 kita yang terbesar, ada 3 kamar. Nah ini sekitar 700 jutaan, sampai 800 jutaan. Next, ini show unit kita di Central Park Mall, Bu. Di belakang marketing gallery kita. Jadi Bapak Ibu bisa nanti langsung mengunjungi show unit kita. Ini show unit kita foto real, ya. Ya, emang ini fotografernya luar biasa sekali, ya. Sudah bagus, malah makin bagus lagi. Ini show unit kita, Bapak, nyaman buat ibu-ibu memasak, ya. Ini master bedroom-nya, ya, nggak kelihatan kelas 500 jutaan, Bapak Ibu. Ini study room dan juga kamar anak kita. Nah, sertifikat HGB murni, jadi memang ini aman. Kita sudah mulai bangun, IMB sudah ada,
Jadi memang Agung Podomoro kita sangat ketat. Kalau tidak ada surat kita nggak akan promosi besar-besaran. Ya, jadi kalau ini juga saya lewatin, ya keunggulan saya lewatin karena harus cepat. Untuk cara bayar sangat fleksibel, yang tadi sudah dijelaskan oleh ini CIMB bahwa KPR DP 0% ya sekarang bisa ya. Nah ini sekarang kita lagi godok bersama Bank BTN, BNI ya dan beberapa bank yang sudah kerjasama dengan kita. Jadi ada cara bayar tunai keras, bertahap ke developer juga masih bisa 36 kali ya. Serah terima untuk klaster Kalamenta dan Deluxe Angsana Bergendi itu di 2022 Bapak Ibu. Ya, walaupun hanya 2 tahun selesai, tapi angsurannya tetap berjalan sampai dengan 3 tahun. Ya, jadi ini diuntungkan sekali lah konsumen, apalagi masa pandemi ini Agung Podomoro kita memberikan kemudahan juga ya, di samping nanti kita support dan pemerintah support kita juga. Nah ini Bapak Ibu harganya ya mungkin bisa di screenshot atau di foto ya. Deluxe 2 bedroom ukuran 30-60 180 220 juta yang tadi harga cash kerasnya sekitar 180 lebih lah 190 ya. Terus yang 3672 230 sampai 270 juta. Yang 36 sampai 90 ya 280 sampai 360 juta. Terus yang premium 2 bedroom ya yang tipe yang paling kecil yang tadi saya bilang 40 119 itu 470 sampai 540 juta. Dan seterusnya sampai tipe yang paling tinggi sekitar 750 juta tapi luasnya sudah 176 meter dapat tanah ya. Jadi ini investasi yang tinggal tidur ya, tapi harga tanah dan investasi yang bekerja untuk kita. Dan kita juga nggak usah harus kasih 750 juta, kita hanya kasih hanya 10%, 20%, habis itu kita cicil. Ya, jadi nggak perlu ngasih investasi sebesar itu, tapi nanti harganya sudah mencapai 2 kali lipat. Nah ini contoh, ya contoh pembayaran kita. Ya, booking fee hanya 2 juta Bapak Ibu untuk tipe yang 200 jutaan. Ya, DP 1 8,5 juta, DP 2 angsurannya hanya 5,2 juta sebulan. Ya, kalau ini lewat developer, ya kalau ini lewat developer ya 36 kali. Nah ini juga lewat developer ya angsurannya kalau 505 yang tipe 40-an ini yang 500 jutaan angsuran sekitar 13 jutaan sebulan. Nah untuk KPR-nya angsurannya 4 juta sebulan ya jadi sangat murah lah. Sangat murah. Ini benar-benar bonus lah. Tadi KPR untuk tadi saya balik untuk KPR tipe Deluxe itu hanya 1,4 sampai 1,6 juta sebulan Bapak Ibu. Wah, ini ongkos ngopi-ngopi kita nih sebulan nih kayaknya nih, ya. 1,5 juta sebulan kapan lagi punya rumah ya dengan di Kota Podomoro Tenjo ya, kawasan kota ya dengan Agung Podomoro. Nah, ini progress project kita, marketing gallery kita akan dibuka di akhir Maret, Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kita akan pesta besar-besaran di sini. Semoga pandemi udah menurun ya. Akhir Maret sampai awal April nanti mungkin kalau misalnya belum kita akan partial. Kita mengundang Bapak Ibu semua. Nah, ini progress marketing office kita ya. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Sukses selalu, salam sehat buat kita semua. Saya kembalikan ke Pak Wirawan. Terima kasih. Halo Pak Zaldi, terima kasih banyak. Mungkin Pak Zaldi sebelum kita akhiri untuk sesi Kota Podomoro Tenjo, Pak, kalau ada dari teman-teman yang di sini yang mau bertanya lebih lanjut nih Pak, apakah nanti mungkin ada agent supportnya mungkin khusus Pak, kalau memang boleh nanti bisa di chat di kolom chat untuk tinggalkan nomor handphone ya. Jadi mungkin Bapak Ibu semua property agent ataupun dari bank yang mau nanya-nanya lebih lanjut, mungkin juga ada konsumen yang mungkin mau langsung beli mungkin Pak ya, dengan harga murah, satu kawasan township baru ya Pak ya, Serpong baru ya tadi saya dengar ya Pak Zaldi bilang ya.
dengan begitu banyak fasilitas yang ditawarkan di Kota Podomoro Tenjo. Mungkin bisa di-chat Pak kontak PIC-nya Pak, jadi teman-teman mungkin bisa menghubungi ya. Nah, mungkin satu pertanyaan Pak yang bisa saya baca nanti nih Pak, ini untuk serah terimanya berapa lama Pak? Tadi mohon maaf bisa diulang. Kita serah terima bertahap, klaster pertama, kedua itu di akhir 2022 Pak. Jadi tahun depan. Oh, tahun depan. Nggak lama-lama. Oke, iya. Pembangunannya cepat nih Pak ya? Sampai 2023 bertahap ya. Jadi awalnya mungkin nanti ada 100 unit, ya 100 unit gitu ya. Tentu. Ya. Dan memang penjualan kemarin pemilihan unitnya sukses nih Pak ya, Kota Podomoro Tenjo ya. Tadi udah 1.500 untuk Pak. Yang awal ya. Gitu ya. Betul Bapak, Ibu. Jadi ini memang karena unexpected juga, berkat Tuhan juga ya, kita nggak nyangka juga di masa pandemi ini waktu kita rilis ternyata memang orang masih kebutuhan akan papan itu masih besar sekali, banyak yang masih mungkin mau rumah pertama ya. Nah makanya kita emang sangat luar biasa, 1.500 sekarang udah masuk baru 3 bulan lebih kurang Pak. Iya. Bapak Ibu semua, ini kebetulan kita ada yang Bapak yang untuk kontak personnya, saya nggak usah jauh-jauh. Bapak Ibu bisa langsung mengontak Pak Limin aja Pak. Ya Bapak Ibu ya. Wah. Pak Limin ini bukan pesan sponsor kan Pak ya, bukan pesan sponsor ya. Iya. Memang kita dinaungi sekarang oleh 3 konsorsium. Jadi agen kita lewat Promax, lewat Century 21 dan lewat Era. Jadi 3 leads itu, leads konsorsium. Jadi Bapak Ibu juga bisa langsung ke Pak Limin. Ya. Oke, baik. Pak, sukses selalu untuk Kota Podomoro Tenjo Pak Zaldi. Penjualannya semoga laris terus ya, klaster-klasternya habis. Ini Bapak Ibu semua. Banten. Ya, buat property agent di sini yang ingin bertanya lebih lanjut, ya itu sudah ada di kolom chat oleh Ibu Keisha di 0822 111 781 ya. Ada dengan Ibu Keisha dengan PIC Kota Podomoro Tenjo langsung. Oke? Mungkin saya rasa itu untuk ada tim kami, dari Kota Podomoro, Pak Renaldo itu yang khusus untuk agent, Pak Renaldo dan Ibu Keisha. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Wirawan. Oke. Pak Zaldi, saya rasa itu Pak. Terima kasih sekali atas materi dan partisipasinya di acara REB DPD Banten ini Pak. Ya. Dan kami juga mohon maaf atas nama panitia. Ini ada trouble tadi ya di Zoom-nya. No problem Pak, no problem. It is not your fault ya. Kita Zoom fault ya, Zoom fault. Iya. Oke Pak, mungkin kita bisa lanjut ya. Oke, silakan, baik teman-teman semua, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu semua, kita lanjut ya. Sekarang kita semua ada di acara inti, acara puncaknya, Bapak Ibu semua. Jangan buru-buru live nih, justru inilah yang kita nantikan ya. Mungkin saya sapa dulu tamu kehormatan kita di sore hari ini ya. Beliau yang akan membawakan materi mengenai sertifikat elektronik ya. Saya sapa Bapak Masyuri. Beliau merupakan Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Provinsi Banten, Bapak Masyuri APTNH MH yang akan membawakan pemaparan materinya di sore hari ini. Selamat sore Pak Masyuri. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Mohon maaf ya Pak ya, tadi ada trouble lagi Pak. Saya sampaikan lagi nih. Oke, kemudian untuk sesi kita di sore hari ini akan dipandu oleh Pak Nurul Yakin selaku moderator. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum 1 di DPP REB dan juga Dewan Kehormatan DPD REB Banten. Selamat sore Pak Nurul Yakin. Sore Pak Wirawan.
Oke Pak, untuk sesi selanjutnya saya serahkan ke Pak Nurul sebagai moderator untuk mungkin bisa memandu acara kita beberapa waktu ke depan. Silakan Pak Nurul. Terima kasih Pak Wirawan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Dan salam sukses, salam sehat buat teman-teman Arebi Banten, dan juga saya lihat tadi beberapa teman Arebi dari luar Banten atau juga beberapa profesi lain yang telah join dengan acara Zoom pada sore hari ini. Meskipun kita diledekin oleh teknologi dari kurang lebih setengah jam, tapi kita tetap harus adaptasi dengan zaman karena ini zamannya teknologi. Sore ini saya kira teman-teman dan kita semua sebagai pelaku bisnis broker properti itu sangat mendambakan tentang materi yang akan disampaikan oleh Pak Masyuri, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran dari Kanwil BPN Provinsi Banten, dan juga kita berikan apresiasi dan hormat kita kepada Ibu Andi Tanriabeng, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, yang telah mengencourage kita, mensupport kita untuk terselenggaranya acara pada sore hari ini. Nah, barangkali kami ingin sedikit yang saya tahu tentang BPN Banten, mungkin perlu rekan-rekan note bahwa Banten ini minimal dalam masa Ibu Andi ini menarik buat kita sebagai pelaku bisnis, karena beliau ini punya inovasi-inovasi, punya paradigma-paradigma baru yang kami melihat ini sangat revolusioner. Misalnya beliau di Kanwil, lingkungan Kanwil Banten itu punya satu paradigma BPN Banten menyapa. Ini sangat berlawanan dengan dahulu. Kalau kita itu dulu baru-baru menyapa, antrian di BPN aja panjang sekali. Jadi pengurusan ini sekarang BPN Banten ini menarik karena ada juga kita sering dulu ketemu masalah-masalah kepengurusan si BPN. BPN Banten ini punya zona integritas. Nah, ini juga hal-hal yang menarik yang punya yang dimiliki oleh Kanwil BPN, sehingga barangkali sore ini juga Pak Masyuri ini bagian daripada program beliau atau dari tim Kanwil BPN Banten, yaitu untuk menyapa kita sebagai paradigmanya Kanwil Banten. Nah, yang selanjutnya bahwa sekali lagi saya minta maaf Pak Masyuri atas terkendala dan tertundanya, tapi kita tetap rekan-rekan, beliau-beliau ini adalah Jawara Banten. Tapi Anda jangan salah paham bahwa Banten Jawara itu bukan only the strong man, tapi menariknya ini saya begitu di-share materi, ternyata ada Banten itu smart man, be smart man, be bright man, be strong man, udah pasti itu. Kalau orang Banten pasti strong man. Ya. Dan yang menarik adalah be helpful, ya, be helpful. Ya, dan yang terakhir be happy, always be happy. Meskipun kita saat ini dikerjain sama teknologi, tapi kita tetap happy-happy aja. Baik, nah yang titik krusialnya Pak Marsudi, buat kita itu kita kan tahu-tahu tahun 2021 ini dikagetkan dengan informasi tentang sertifikat elektronik. Kita tahu bahwa kita kadang-kadang Zoom aja masih terkendala. Tahu-tahu sertifikat yang kita dulu sering menemukan banyak masalah, kendala pendobelan sertifikat, bagaimana penerbitan sertifikat, bagaimana sertifikat ganda dan sebagainya. Tahu-tahu sekarang BPN akan launch, sudah menetapkan bahkan peraturannya, bahkan sudah diundangkan, kalau nggak salah 12 Januari 2021 tentang sertifikat elektronik. Nah, barangkali sore ini jadi satu perhatian khusus buat kita, karena teknologi itu bagaimanapun hebatnya tetap ada kendala. Tapi kita nggak boleh paranoid. Teknologi Zoom itu bukan teknologi NKRI. Tapi kalau BPN bikin elektronik sertifikat, BPN adalah bagian
lembaga, institusi yang menjaga kedaulatan negara kita ini, maka kita tidak boleh berpikir paranoid terhadap datangnya atau program elektronik sertifikat. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Masyuri untuk mempresentasikan sebagai catatan buat teman-teman nanti untuk sambil mengikuti bahwa yang akan kita fokuskan adalah bagaimana sih penerbitan sertifikat elektronik itu, kemudian bagaimana prosesnya, bagaimana sertifikat yang baru, yang lama, perpanjangan bagaimana. Yang paling penting bagaimana keamanannya. Orang paperless, manual aja masih bisa digandakan. Bagaimana kalau di-hack data itu misalnya. Dan bagaimana kalau dijadikan sudah jadi common sense bahwa sertifikat itu adalah kita jadikan sebagai kolateral di bank. Bagaimana kalau proses kolateral? Bagaimana akte, misalnya kalau dulu ada APHT-nya dan lain sebagainya. Nah, ini barangkali yang keseharian yang kita ketemui. Nah, semua itu saya yakin Pak Masyuri akan sajikan kepada kita sehingga kita akan mendapat satu gambaran yang gamblang karena ini satu yang baru ditetapkan 21 Januari 2021. Nah, kita juga tahu terkaget-kaget ini. Silakan Pak Masyuri dengan segala hormat waktunya. Nanti Bapak setelah pemaparan ada Q&A, jadi ada tanya jawab. Mohon berkenannya Bapak untuk memberikan waktunya untuk tanya jawab. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Nurul atas waktunya. Pak Wirawan pintar juga Pak Nurul. Kita sama-sama kumisan, jadi moderator ganti sama dia Pak Nurul. Pak Kumis gitu. Kayaknya sealiran gitu ya. Sealiran. Aduh, kebetulan Pak ya, mohon maaf ya. Pak Wirawan kan kincelong, kalau Pak Wirawan kan kincelong betul tadi itu. Nah, Pak Nurul sama seperti saya udah saya pendekin Pak, tadinya panjang Pak. Baik, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Bu Kakanwil yang seharusnya beliau sangat berkeinginan sekali untuk menyampaikan materi ini. Namun tanpa diduga oleh beliau yang seharusnya pertemuan dengan Pangdam di Korem itu jam 4 lewat, nggak tahunya dimajuin sehingga waktunya bersamaan dengan penyampaian materi ini. Nah, oleh karenanya beliau minta tolong ke saya untuk menyampaikan. Jadi seandainya nanti dalam paparan ini ada sedikit kurang lebihnya, saya mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya mulai dari apa yang disampaikan oleh Pak Nurul tadi, tapi sebelumnya saya menyapa dulu, mungkin ada Pak Dimin, selamat sore Pak, kemudian dari Pak Yaki, Pak Hendra selaku narasumber tadi, selamat sore. Dan Bapak Ibu peserta webinar ini, selamat sore, salam sehat, kata Pak Yagi. Kita harus tetap semangat, harus tetap sehat, karena itu adalah modal kita untuk melangkah selanjutnya. Saya tertarik seperti disampaikan Pak Nurul, memang benar Pak, kita BPN Banten memang sudah jauh lebih baik. Itu bukan hanya pernyataan dari kita selaku insan BPN Banten, tetapi itu datang dari teman-teman, dari LSM, dari klien-klien kita yang berada di luar BPN. Kebetulan Pak, waktu ATR BPN Banten menyapa, selaku ketua panitianya saya Pak. Ketua panitia saya waktu itu memang kita mengundang dari pihak-pihak yang kritis terhadap BPN untuk mengkritik kita, sengaja kita undang untuk mengkritik kita apa-apa masukan-masukan yang harus yang selama ini dirasakan kurang maksimal dalam pelayanan supaya sebagai bahan masukan untuk kita perbaiki. Alhamdulillah 1 tahun kemudian walaupun ada pandemi, Bapak lihat sendiri kita bukan istilahnya kita sok ingin menunjukkan bahwa kita ini selalu memberi suatu pelayanan. Memang kenyataannya begitu Pak, kita nggak ada WFA walaupun banyak sekali teman-teman kita terpapar, baik itu di Kantah Kabupaten Tangerang, di Kantah Cilegon, banyak sekali teman-teman kita yang terpapar dengan COVID itu. Memang konsekuensinya pelayanan kita harus selalu dilaksanakan walaupun waktu pelayanannya sedikit kita pangkas. Aturan untuk pelayanan pun sedikit ada suatu perbaikan-perbaikan di masing-masing kantah. Tapi pada prinsipnya kita senantiasa melayani dengan semangat pelayanan, dengan semangat melayani. Tadi Pak,
terkait juga dengan mungkin mungkin ada kaitan juga dengan webinar kita pada sore hari ini. Tadi kita melaksanakan evaluasi terhadap sertifikasi yang terkait dengan dengan sertifikasi yang mereka di krediturnya dari BTN, Pak. Setiap kantah tadi kita dengan pihak BTN mengevaluasi hambatan-hambatan, kendala-kendala sertifikasi pemecahan yang dilakukan yang dimohon oleh developer, tapi terkait di bawah naungan dari hak tanggungan yang dijaminkan di Bank Tabungan Negara. Alhamdulillah, boleh dikatakan hampir setiap kantah semuanya berproses lancar dan tidak ada kendala-kendala yang berarti dalam hal untuk baik itu splitting maupun pemecahan dan roya. Nah, itulah Pak, kita bikin grup dengan pihak-pihak BTN, dengan pihak PLN, semua kaitan-kaitan dengan sertifikasi yang selama ini mungkin agak terkunci, tapi sekarang kita coba membuka, kita pergunakan medsos yang ada untuk kita selalu berdiskusi bagaimana cara untuk percepatan terhadap permohonan-permohonan sertifikat baik itu dari perorangan maupun dari badan hukum. Itu sudah komitmen kita di bawah kepemimpinan Ibu Andi Tanri Abeng. Baik, kita memang di awal-awal tahun 2021 ini sebagian mungkin hampir semua yang bergerak di bidang perumahan, baik itu teman-teman kita notaris, PPAT, semuanya dikejutkan dengan munculnya oleh kementerian kita dikeluarkan peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN nomor 1 2021 tentang sertifikasi elektronik. Kita langsung aja Pak ya, langsung masuk ke acara kita, walaupun mungkin tidak selengkap, tidak sesempurna yang diharapkan, minimal sebagai pengetahuan awal bagi kita semua bahwa beginilah sertifikat elektronik. Gambar di depan pun Ibu Abeng Pak, yang tadinya rencana mau menyampaikan, jadi bukan saya yang masuk di situ, jadi saya ada di sampingnya Pak, jadi nggak tergambarkan di situ, nggak terfoto kan Pak. Jadi Ibu Abeng kelihatan beliau begitu sumringah dan begitu ingin menyampaikan materi ini. Namun karena sesuatu hal tadi saya sampaikan, akhirnya saya yang menyampaikan selaku kepala bidang yang menaungi di BPN ini. Kalau di Kanwil adalah bidang, nama kita menyebutnya bidang 2 Pak, bidang PHP. PHP bukan pemberian harapan palsu Pak, tapi pendaftaran hak dan penetapan. Baik, silakan dilanjut. Untuk sertifikasi elektronik ini harapannya itu Pak, dalam prosesnya aman, mudah, cepat, dan efisien. Itu harapan kita ke depannya, karena ini untuk penerbitannya sendiri kita sedang menunggu adanya SK, surat keputusan dari Menteri untuk menunjuk lokasi mana yang akan dilaksanakan uji coba terhadap penerbitan sertifikat elektroniknya sendiri. Yang rencananya itu berada di 7 daerah kabupaten kota. 5 daerah di DKI, 2 di Surabaya. Itu untuk rencana lokasi daripada tahap awal daripada proses penerbitan sertifikat elektronik ini. Itu pun subjeknya tidak semua, tapi ditujukan kepada instansi, tanah-tanah instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. Itulah rencana awal daripada sasaran awal untuk penerbitan sertifikat elektronik ini. Baru nantinya seandainya itu setelah dievaluasi dan baru akan diteruskan kepada perorangan maupun badan hukum. Itu pun tidak serta-merta, tetapi secara bertahap. Selama ini yang beredar di masyarakat seakan-akan akan ada penarikan sertifikat secara massal, dia akan ditarik dan akan diganti. Tidak demikian adanya. Nanti akan kita coba kupaskan hari itu. Dasar hukum daripada sertifikasi elektronik ini ya sama-sama kita ketahui bahwa adalah Undang-Undang Nomor 5 itu merupakan payung hukum kita dalam hal untuk dalam keagrariaan ini 560, kemudian Undang-Undang 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja yang sama-sama kita ketahui telah terbit juga aturan-aturan pelaksanaannya berupa peraturan pemerintah yang terkait dengan sertifikasi. Itu ada PP 18 tahun 2021, mungkin belum tercantum di sini karena baru terbitnya kemarin, baru beberapa hari yang lalu. Itu terkait dengan penerbitan HPL,
hak atas tanah, kemudian hak atas tanah saluran rumah susun, dan pendaftaran tanah. Kemudian juga ada peraturan pemerintah nomor 24, ini masih tetap berlaku, Pak, walaupun ada PP 18/2021, namun PP 24/97 masih tetap berlaku, hanya ada sebagai ada pasal tertentu yang dinyatakan tidak berlaku. Misalnya adalah tentang lamanya pengumuman untuk tanah-tanah milik adat. Itu yang sebelumnya 60 hari, berdasarkan PP yang baru itu dipangkas menjadi 30 hari kalender. Kemudian peraturan pemerintah nomor 71/2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Dan peraturan Menteri Agraria Tata Ruang nomor 5/2020 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik. Next. Itu dasar hukum daripada sertifikat elektronik, Pak. Kemudian pengertian dari sertifikat elektronik bisa dilihat di tayangan itu adalah merupakan dasar hukum penerbitan sertifikat elektronik, peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 1/2021 tentang sertifikat elektronik. Kemudian pengertiannya adalah sertifikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik. Itu tercantum di pasal 1 angka 8 daripada peraturan Menteri Agraria nomor 1/2021. Apa sih urgensi sertifikat elektronik? Kenapa harus berpindah ke sertifikat elektronik? Sementara sertifikat seperti Bapak sampaikan tadi, permasalahan-permasalahan sertifikasi itu masih sangat banyak sekali. Nah, kita coba lihat dari segi kajiannya, dari segi manfaat daripada sertifikat elektronik itu sendiri. Dari hasil kajian dari tim yang di kementerian menyatakan bahwa sertifikat elektronik ini dari segi manfaatnya itu sangat mendukung budaya paperless office di era digital ini. Kemudian mudah dalam pemeliharaan dan pengelolaan. Juga dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Menghindari risiko kehilangan, terbakar, kehujanan, dan pencurian. Karena selama ini kita lihat sertifikat-sertifikat yang analog yang selama ini masih berlaku sampai saat ini, dan sampai ke depan pun sertifikat itu masih tetap berlaku, tidak serta-merta dengan sertifikat elektronik, maka sertifikat analog itu dinyatakan tidak berlaku. Tidak, itu tetap berlaku, Pak. Tetap berlaku seperti sekarang saja. Sertifikat yang sampulnya dalam bentuk bola dunia pun sampai saat ini masih tetap berlaku, walaupun ada aturan yang menyatakan bahwa untuk penggantian belangko, tapi sepanjang masyarakatnya belum mengganti, maka sertifikat itu tetap dinyatakan sebagai bukti hak atas tanah. Seandainya ini sudah menjadi sertifikat elektronik terhadap bidang-bidang tanah, kalau sertifikat, misalkanlah sertifikat itu hilang, seperti ini rusak karena banjir, jadi tidak repot, tidak ada lagi istilahnya sertifikat hilang, sertifikat kena banjir, karena data itu selalu ada. Data itu tersimpan di terminal data. Kemudian mempermudah dan mempercepat proses penandatanganan, karena penandatanganan pun kita sudah memakaikan tanda tangan dalam sistem e-office kita, tanda tangan elektronik. Penerapan tanda tangan digital yang menjamin autentikasi data, integritas, dan anti penyangkalan sertifikat tanah. Itu dari segi manfaat daripada sertifikasi elektronik. Urgensi tadi, seperti saya sampaikan tadi, apa sih urgensi daripada sertifikat mundur, Mas? Ya, urgensi mundur, satu lagi. Nah, urgensi daripada sertifikasi itu adalah untuk efisiensi dan transparansi pendaftaran tanah perlu ditingkatkan. Karena selama ini masih dilihat bahwa dari segi efisien, sertifikat analog yang sekarang ini dengan lembaran-lembaran yang cukup banyak, kadangkala itu lembaran pun bisa ditambah seandainya itu ada pemecahan-pemecahan dari sertifikat induk, sangat tidak efisien terhadap pembukuan daripada sertifikat itu sendiri di kantor kita. Kemudian karena pengelolaan arsip dan warka, seperti diketahui Pak, di kantor kita dengan adanya proyek seperti PT SCL ini, itu boleh dikatakan setiap kantor ruang warkahnya sudah tidak memadai lagi untuk penyimpanan daripada warkah penerbitan sertifikat itu. Nah, dengan adanya sertifikat elektronik dan proses secara elektronik, nantinya itu akan sangat efisien sekali
untuk penyimpanan data-data kita. Kemudian identitas layanan derivatif akan meningkat. Nah, diharapkan dengan sertifikat elektronik ini peralihan hak, karena bidang-bidang tanah yang menjadi target dari sertifikat elektronik adalah untuk bidang-bidang tanah yang sudah tervalidasi, yang sudah data-data sudah betul-betul sudah sesuai dengan data dokumen yang ada di kantor pertanahan. Dan bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat yang untuk permohonan pertama kali. Jadi ada dua, Pak, ada dua kriteria untuk penerbitan ini. Pertama tadi itu adalah konteksnya dalam rangka pelayanan perubahan data pendaftaran tanah, masyarakat bisa minta untuk sekaligus untuk diterbitkan sertifikat elektroniknya, atau dalam rangka permohonan langsung juga dari masyarakat untuk merubah, untuk mentransfer, untuk transportasi dari media analog ke media digital. Itu prosesnya. Dan untuk permohonan pertama kali nantinya apabila itu sudah ditetapkan harus, maka semua penerbitan pertama kali itu sudah harus dilaksanakan secara elektronik. Kemudian banyaknya bencana alam seperti disampaikan tadi, banjir, longsor, segala macam, itu berakibat daripada sertifikat yang disimpan di rumah, kadang-kala itu akan basah kena banjir, pokoknya akan rusak. Nah, kalau sertifikat elektronik ini data-datanya itu dia dengan tersimpan dengan baik, kapan akan diakses itu akan bisa untuk dibuka oleh masyarakat. Next. Kemudian sistem elektronik sudah menggantikan buku analog. Sama-sama kita ketahui sekarang tuntutan zaman sekarang, walaupun kadangkala banyak kendala, itu suatu hal yang lumrah dalam hal suatu perbuatan yang awal, suatu yang baru, ada suatu kendala, ada suatu pertentangan, ada suatu ketidakpercayaan, itu suatu hal yang lumrah. Tapi akan dibuktikan oleh Kementerian ATR BPN bahwa ini merupakan suatu pilihan, merupakan suatu kebijakan yang sudah sesuai dan harus diterapkan. Kemudian perkembangan teknologi telah memudahkan kehidupan melebihi apa yang manusia pikirkan. Ya, itu suatu hal yang kita ketahui semua, yang tadinya tidak terpikirkan oleh kita bahwa angkot akan hilang, akan diganti oleh Grab, akan segala macam, tanpa kita sadari semuanya itu dengan tingkat kemajuan yang begitu pesat, semuanya itu akan bisa tergantikan dengan media-media. Demikian juga mungkin secara tidak kita sadari seperti koran segala macam yang tadinya kita pagi hari senantiasa sarapan dengan koran untuk membaca, sekarang sudah tergantikan semua dengan satu HP. Kadang-kadang berita-berita TV pun semuanya sudah bisa kita akses secepatnya. Kita BPN tidak mau kalah, kita pun mencoba untuk bertransformasi dalam hal untuk berinovasi. Banyak hal yang sudah kita lakukan di kantor kita, Pak. Sebelum adanya sertifikat elektronik ini diluncurkan, kita sudah melaksanakan layanan-layanan secara elektronik. Ada HT elektronik, kemudian ada pengecekan secara online, ada juga SKPT secara elektronik, ZNT juga bisa diakses secara elektronik. Jadi kita sudah ada beberapa tahapan kegiatan yang kita laksanakan di kementerian kita secara elektronik. Nah, sekarang kita kementerian meluncurkan dengan Permen nomor 1 2021 adalah sertifikat elektronik. Next. Terus next. Nah, tadi sempat disinggung oleh Pak Nurul kaitannya dengan keamanan sertifikat elektronik. Karena sama-sama kita ketahui bahwa apakah ini akan bisa di-hack datanya, itu kemungkinan itu akan pasti ada. Tapi tim di kementerian kita, tim IT kita di kementerian itu sudah mencoba mempelajari semua kira-kira permasalahan-permasalahan yang akan terjadi nantinya, sehingga mereka pun sudah memberi suatu batasan-batasan agar hal-hal demikian itu tidak terjadi. Nah, keamanan pertama, seperti Kementerian ATR menerapkan standar ISO 27001-2013 untuk sistem manajemen keamanan informasi yang memastikan semua proses yang dilakukan berdasarkan analisa risiko. Jadi semuanya terhadap ini sudah di suatu analisa risiko, kira-kira apa seandainya sertifikat elektronik ini diluncurkan
sebagai pengganti daripada sertifikat analog tersebut. Yang kedua, menggunakan metode enkripsi. Di sini dilakukan suatu pola menggunakan satu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Artinya tidak semua orang untuk hak saya, tidak semua orang untuk bisa untuk melihat tanpa suatu akses khusus yang diberikan kepada saya. Nah, itu metode-metode itu juga diterapkan di dalam hal untuk sertifikasi elektronik ini. Ketiga, menggunakan tanda tangan elektronik. Seperti disampaikan tadi, tanda tangan pun sudah menggunakan tanda tangan elektronik sehingga mempercepat suatu proses. Biasanya untuk suatu sertifikat itu ada beberapa tanda tangan yang harus dilakukan oleh seorang kepala kantor. Dengan sertifikat elektronik mungkin itu akan lebih cepat. Yang tadinya mungkin 5 menit, sekarang bisa 1 menit bisa selesai. Karena tanda tangan sudah terekam. Tinggal dilaksanakan di lembar sertifikat itu sendiri. Keempat, menggunakan sertifikat elektronik. Menggunakan 2FA. Itu untuk memastikan hanya pemilik sertifikat yang dapat membuka. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa tidak semua orang bisa mengakses terhadap kepemilikan seseorang, melainkan hanya yang bersangkutan yang hanya bisa untuk membukanya. Kemudian menyimpan data digital, dilakukan dengan metode arsipasi dan backup secara teratur di dalam data center. Keenam, data pemilik tanah akan menyesuaikan dengan pendekatan perlindungan data pribadi, di mana hanya data tertentu yang dapat diakses secara publik. Jadi tidak semua data yang bisa diakses secara ke publik. Kemudian sertifikat elektronik berkekuatan hukum. Tadi diragukan juga, next. Apakah sertifikat elektronik ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti seandainya ada permasalahan hukum terhadap objek tersebut? Nah, kita berlindung mengacu kepada Undang-Undang 11 2008 tentang Undang-Undang IT, di mana di situ penyelenggaraan sistem elektronik dilindungi dan diakui oleh undang-undang. Jadi jangan sanksi terhadap keberadaan sertifikat elektronik ini juga sama kekuatan hukumnya dengan sertifikat analog yang selama ini berlaku untuk apabila terjadi permasalahan hukum terhadap sertifikat tersebut. Kemudian informasi elektronik, dokumen elektronik, dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti. Nah, seperti saya sampaikan, apakah ini bisa menjadi alat bukti? Bisa. Ini merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Kemudian di pasal 147 di Undang-Undang 11 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, di situ menyatakan bahwa tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, dan hak tanggungan, termasuk akta peralihan hak atas tanah, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik. Jadi sudah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja pun, dan di PP tentang HPL, hak atas tanah, juga di situ mengkaitkan dengan elektronik. Jadi dasar hukum untuk sertifikat elektronik sebagai alat bukti di pengadilan seandainya ada permasalahan hukum. Kemudian pasal 175 ayat 3 di Undang-Undang Cipta Kerja, pejabat dan atau badan pemerintah dapat membuat keputusan berbentuk elektronik. Keputusan berbentuk elektronik wajib dibuat atau disampaikan terhadap keputusan yang diproses oleh sistem elektronik yang ditetapkan pemerintah pusat. Nah, di ayat 3-nya, keputusan berbentuk elektronik berkekuatan hukum sama dengan keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan. Jadi tidak ada perbedaannya dari segi kekuatan hukum antara sertifikat elektronik dengan sertifikat analog. Dalam hal keputusan dibuat dalam bentuk elektronik, maka tidak dibuat keputusan dalam bentuk tertulis. Kemudian dalam Permen nomor 1 2021 sertifikat elektronik, mungkin Bapak Ibu sudah mempelajari, sudah membaca semua. Itu permen tersebut terdiri dari 7 bab, ada 22 pasal di situ, mengatur tentang sistem daripada elektronik itu, pendaftaran tanahnya, tata cara penerbitan sertifikat elektroniknya. Untuk pertama kali di situ diatur di bab 3-nya, kemudian tentang pemeliharaan data pendaftaran tanah. Jadi
untuk pelaksanaan semuanya secara teknis, semuanya sudah diatur di Perkaban nomor 1 2021 baik itu dari bab 1 sampai dengan bab 6 tentang ketentuan sertifikasi elektronik ini. Kemudian Bapak Ibu, pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan. Pelaksanaan sertifikat elektronik merupakan bagian dari rencana strategis Kementerian ATR BPN dalam rangka modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat. Jadi tujuan daripada sertifikat elektronik ini jelas untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat yang selama ini mungkin banyak keluhan-keluhan lama atau ada pungli di dalam pengurusan sertifikat. Dan dengan adanya layanan sertifikat elektronik ini semuanya mungkin nanti akan serba digital. Jadi tatap muka dengan masyarakat pun seminimal mungkin dikurangi. Kemudian modernisasi pelayanan pertanahan sudah mulai dilaksanakan secara bertahap sejak berlakunya PP 24 tahun 97. Di pasal 35 ayat 5 menyatakan secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik. Jadi di PP 24 sendiri jauh pada tahun 97 hal itu sudah mulai dilaksanakan. Kemudian pada tahun 2019 dimulai pelaksanaan HT elektronik. Sama-sama kita ketahui sekarang hak tanggungan semua pelayanannya harus menggunakan secara elektronik. Kemudian di awal, perlu saya jelaskan di awal HT elektronik juga banyak kebingungan, banyak hal-hal yang dipertanyakan oleh baik oleh notaris, pihak bank, tapi nyatanya saat ini setelah itu dilaksanakan, akhirnya semuanya sudah terbiasa dengan hal itu, dan akhirnya sudah familiar, dan sampai saat ini alhamdulillah hal itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian pada tahun 2020 secara bertahap seperti saya sampaikan tadi, pengecekan sertifikat secara online, secara elektronik, kemudian SKPT dan ZNT. Pada 2 Januari 2021 pengecekan elektronik hanya dapat dilaksanakan, pengecekan sertifikat hanya dapat dilaksanakan secara elektronik. Artinya tidak dilayani lagi pengecekan secara manual. Itulah cara-cara kita untuk mengurangi dan mempercepat, mengurangi suatu pertemuan dengan pihak-pihak yang mungkin bisa nanti dirugikan dalam hal pelayanan, sehingga dengan adanya pengecekan elektronik, SKPT secara elektronik, ZNT, itu memudahkan dan mempercepat suatu proses. Dan 2021 lahirlah Permen nomor 1 2021 tadi, di mana pelaksanaannya secara bertahap, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, penyelenggaraan sertifikat elektronik. Next. Penyelenggaraan sertifikat elektronik dilaksanakan secara bertahap. Jadi pada momen yang baik sekali di sore hari ini, kita dari unsur BPN Banten juga mohon bantuan dari Bapak Ibu semua untuk menyampaikan kepada mungkin saudara tetangga maupun pihak-pihak lain yang menanyakan tentang sertifikat elektronik, karena kita sendiri dari BPN Banten mungkin baru ini kita melaksanakan paparan langsung tentang ini, yang kita sebenarnya sudah punya rencana dengan para IPAT di Banten, kemudian dengan unsur-unsur lain akan melaksanakan sosialisasi terhadap sertifikasi elektronik ini. Dan pada kesempatan ini, di awal yang baik ini, kita mohon juga untuk disampaikan seperti saya sampaikan tadi kepada sanak saudara kita, jangan ada suatu keresahan. Karena terus terang di tempat saya, di lingkungan saya sendiri, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang keresahan masyarakat terhadap sertifikat elektronik ini sendiri. Jadi pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik diberlakukan secara bertahap yang ditetapkan oleh Menteri. Jadi tidak serta-merta, melainkan secara bertahap. Bertahapnya pun sepanjang masyarakat masih tetap akan berpegang pada sertifikat analognya, itu pun tidak dipaksakan mereka untuk berpindah ke sertifikat elektronik. Mereka masih tetap silakan, sertifikatnya masih sertifikat analog. Kalau mereka masih belum ada suatu perbuatan hukum yang akan mereka lakukan. Pada saat mereka melaksanakan perbuatan hukum, misalnya jual beli tanah balik namanya, memang pada saat itu diharapkan sudah
dilakukan suatu perubahan dari sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik. Kemudian kebijakan pelaksanaan sertifikat elektronik. Pelaksanaannya dilakukan melalui pilot project. Pilot project tadi adalah yang buat di awal ini adalah di Provinsi DKI dan Kota Surabaya. Itu merupakan pilot project, namun yang saat ini sedang kita menunggu semacam surat keputusan dari Pak Menteri ATR BPN. Sementara akan diprioritaskan untuk tanah instansi pemerintah. Jadi belum semua, melainkan hanya tanah instansi pemerintah, tanah BUMN, BUMD sebelum diterapkan untuk masyarakat luas. Itu pun terhadap layanan pertama kali yang mereka ajukan dan terhadap sertifikat-sertifikat yang sudah dipunyai oleh BUMN BUMD itu dapat dimohon untuk dilaksanakan perubahan dari sertifikat manual atau sertifikat analog ke sertifikat elektronik. Sampai saat ini masih menunggu penetapan Menteri ATR Kepala BPN untuk wilayah yang menerapkan sertifikat elektronik dengan mempertimbangkan aspek kesiapan. Jadi tetap aspek kesiapan dari kantor pertanahan setempat yang diperhitungkan untuk pelaksanaan daripada sertifikat elektronik ini sendiri. Next. Mengacu kepada Permen ATR Kepala BPN 1/2001 pasal 6 dan pasal 7, sertifikat elektronik diterbitkan melalui 2 kegiatan. Pendaftaran tanah pertama kali untuk bidang tanah yang belum terdaftar, sertifikat diterbitkan dengan mengacu kepada ketentuan PP 24 tahun 97, yaitu pengumpulan data fisik, pengukuran dan yuridis, mengumpul berkas-berkas, pengolahan data fisik dan yuridis, pembuktian hak, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen. Yang membedakan hanyalah prosedurnya. Prosedur tersebut dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sertifikat analog diserahkan dalam bentuk buku sertifikat elektronik, diberikan dalam bentuk elektronik, dan penggantian sertifikat. Nah, pada saat penggantian sertifikat menjadi sertifikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar. Jadi tahap pertama tadi kegiatan melalui 2 kegiatan. Kegiatan pertama adalah pada saat pendaftaran tanah pertama kali. Kegiatan kedua adalah pada saat untuk tanah yang sudah terdaftar apabila masyarakat melakukan permohonan kepada kantor. Jadi masyarakat melakukan permohonan ke kantor, barulah dilaksanakan penggantian daripada sertifikat manual ke sertifikat elektronik. Jadi intinya tidak ada penarikan sertifikat secara besar-besaran. Kemudian penggantian sertifikat menjadi sertifikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar. Dilakukan validasi dan verifikasi data pertanahan, karena ini adalah kunci untuk bisa dilaksanakan secara elektronik. Kalau data yang ada di kantor belum tervalidasi, dikhawatirkan akan menimbulkan suatu permasalahan, dan salah satu contoh untuk pengecekan online pun kadang-kala masih menemukan suatu kendala-kendala dan permasalahan, terjadi perbedaan-perbedaan antara hasil pengecekan dengan fisik yang ada. Karena apa? Karena validasinya belum terlaksana dengan baik. Dalam hal data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum sesuai, maka Kepala Kantor Pertanahan melakukan validasi. Jadi kunci daripada itu adalah validasi terhadap buku tanah dan sertifikat yang ada. Kemudian penggantian sertifikat elektronik hanya untuk bidang-bidang tanah yang tidak bermasalah. Sehingga apabila bidang tanah tersebut merupakan objek perkara maupun ada keberatan-keberatan dari pihak lain, tidak dapat dilaksanakan penggantian sertifikat elektronik tersebut. Jadi itu gambaran daripada sertifikat elektronik itu. Kemudian apa sih beda antara sertifikat elektronik dengan sertifikat analog? Ini ada Pak sedikit saya sampaikan perbedaannya. Untuk sertifikat elektronik menggunakan khas kode. Jadi ada kode yang khas, situ kode unik dokumen elektronik yang di-generate oleh sistem. Sementara untuk sertifikat analog, kode blanko itu terdiri di nomor seri dan huruf. Ada di sampul sertifikat itu, di situ ada kode untuk sertifikat yang analog itu kode-kode angka dan huruf. Kemudian di sertifikat elektronik menggunakan QR kode, sementara di analog tidak menggunakan scan. Kemudian nomor identitas. Kalau di sertifikat elektronik, kode identitasnya hanya 1, bidang. Jadi dia tidak mencantumkan nomor haknya pada sertifikatnya, melainkan nomor NIB. Sementara di
sertifikat analog, banyak sekali kita temukan nomor-nomornya. Ada nomor hak, kemudian ada NIB, kemudian ada nomor surat ukur. Jadi ada beberapa nomor yang tercatat. Sementara di sertifikat elektronik hanya satu nomor yang ada. Kemudian ketentuan dan kewajiban larangan. Kalau di analog itu dicatat di kolom petunjuk. Misalnya bidang tanah tersebut apabila akan dialihkan harus mendapat izin dari yang berhak. Kemudian sementara di sertifikat elektronik menyatakan aspek rights dan responsibility, ketentuan kewajiban dan larangan dicantumkan. Dan tanda tangan di sertifikat manual di rawan untuk dipalsukan karena dilaksanakan secara manual, sementara di elektronik tidak dapat dipalsukan untuk tanda tangan. Untuk dokumen berbasis kertas, sementara ini dokumen adalah elektronik. Itulah sekilas yang dapat saya sampaikan tentang sertifikat elektronik yang tata caranya segala macam itu semuanya sudah dikaji lebih dalam daripada tim daripada di kementerian kita. Jadi bagaimana prosesnya, karena kita sama-sama masih menunggu untuk pelaksanaannya karena uji cobanya pun belum dilaksanakan, di pilot projectnya pun belum berjalan. Jadi karena masih menunggu daripada surat keputusan. Nanti kalau seandainya itu sudah kita laksanakan, semuanya akan terbiasa dengan pelaksanaan seperti itu. Yang sementara sekarang ini kita masih di awang-awang semua. Kita pun selaku di tingkat daerah ini pun masih istilahnya masih meraba-raba dari segi untuk pelaksanaan karena sehari-hari pun kita menanyakan tentang sertifikat elektronik ini ke teman-teman di kementerian. Mungkin itu Pak Nurul yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita lanjut, seandainya ada diskusi yang akan kita laksanakan, saya persilakan Pak Nurul untuk memimpin akan hal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Masyuri, luar biasa. Jadi kita terdiamnya karena kita ini dibanjiri hoax, dibanjiri informasi nggak jelas. Sore ini semua dibasmi habis sama Pak Masyuri ini, segala informasi yang kita tangkap yang sudah simpang siur. Luar biasa sekali, saya kira informasi ini, jujur. Terima kasih banyak Pak Masyuri dan juga tim dari Kanwil BPN Banten, dan juga ternyata dari statement Bapak tadi, saya appreciate yang setinggi-tingginya kepada teman-teman pengurus DPD RMI Banten, karena ini pertama kali Pak Masyuri dan dari Kanwil dan seluruh tim Kanwil BPN Banten baru pertama kali ya Pak, Bapak sampaikan. Betul Pak. Kita baru merencana dengan ikatan IPAT di Banten akan melaksanakan sosialisasi ini. Tapi dari rekan-rekan ini paling the geng hebat nih instingnya ini. Iya, instingnya sangat tajam, Pak. Ya, sangat tajam sekali akan hal ini. Memang ini merupakan hal yang sangat. Baik, Pak, mohon waktunya untuk kita lanjutkan ke diskusi, Pak. Ini banyak yang menanyakan. Tapi saya sedikit meng-underline beberapa statement atau keterangan yang Pak Masyuri sampaikan bahwa ternyata kita proses sertifikat elektronik itu nggak serta-merta langsung masif begitu, itu ternyata bertahap. Nah ini juga menepis bahwa orang udah ketakutan nanti sertifikat akan ditarik, ternyata tidak. Bahkan beliau sampaikan tadi itu juga pakai pilot project, hanya 2 wilayah di DKI dan di Surabaya. Surabaya 1 dan 2. Itu pun hanya untuk instansi BUMN, BUMD dan lain-lain. Artinya tahap awal di pilot project ini kepemilikan pribadi, sertifikat ini pribadi, analog pribadi itu belum tersentuh ya Pak. Nah, yang belum, Pak. Dari sekian keterangan itu ternyata isinya adalah ada 2 hal menurut kami. Yang pertama adalah efisiensi dari prosesnya, efisiensi dari waktunya, efisiensi dari biayanya. Karena kalau sertifikat elektronik ini kan di rumah kita nggak perlu safety box Pak. Kita juga nggak perlu safety box nitip ini di dokumen ini ke bank misalnya dan lain sebagainya, itu safety. Nah, yang selanjutnya adalah ini secure, ini aman.
karena tadi Pak Mas Yuri sampaikan bahwa ada banjir, ada kebakaran, nggak ada yang kebakar. Tapi ada satu lagi Pak, kalau ada tikus, ada rayap, ini juga nggak akan kena Pak. Jadi jauh dari ancaman tikus dan rayap gitu. Jadi ini very secure, sangat aman, sangat efisien. Tadi ada beberapa yang nanya, oh berarti nanti kita udah terhindar dari kalau zaman dulu itu kan ada calo Pak, di parkiran itu kan juga ada Pak, nanti kita ambilin nomor nomor antrian segala macam. Ini nggak ada lagi. Jadi semuanya efisien, semuanya secure. Nah ini yang perlu kita cermati. Dan yang kedua, sekali lagi, secure-nya itu kita sebetulnya kan sudah familiar dengan elektronik ini. KTP kita ini kan se-Indonesia udah elektronik. Jadi kalau sertifikat ini elektronik, sebetulnya bukan no issue. Karena kita sudah elektronik dan tidak ada hal-hal yang memang ini. Jadi segala kekhawatiran. Nah, selanjutnya saya mencoba jadi proses ini adalah ada proses proses penerbitan sertifikat, juga ada proses orang itu kalau contoh pegang analognya, sertifikat analognya, tetap diakui secara hukum. Jadi masih kuat gitu kan Pak Mas Yuri ya. Jadi bukan betul Pak Nurul, betul. Elektronik terbit kemudian sertifikat jadi sampah, enggak juga. Enggak. Artinya legalitasnya dan seluruh legalitas yang mengikat dalam sertifikat analog itu ternyata juga mengikat juga dalam sertifikat elektronik. Jadi dijadikan jaminan, kolateral dan lain sebagainya, proses apapun itu juga berlaku. Jadi tidak ada isu baru kecuali lebih aman, lebih efisien dan lebih praktis. Nah ini yang barangkali kita, sebagai catatan-catatan saya, yang lainnya itu jauh lebih detail tadi sudah Pak Mas Yuri, kita bisa menangkap semua keterangan itu dan data itu kita bisa dapat. Kita akan mungkin panitia akan bisa share ke teman-teman. Nah, saya akan coba bacakan Pak, ini ada beberapa pertanyaan. Ya. Ada yang mirip sama. Yang pertama adalah prosesnya Pak. Apakah nanti proses ini masih tetap menggunakan sidik jari atau misalnya pemindaian retina ketika pendaftaran itu? Nah, itu yang pertama Pak. Kemudian prosesnya berapa lama? Proses elektronik ini, apakah sama dengan kalau dulu kan ada 3 bulan baru 3 bulan kalau nomor NIB-nya keluar baru terbit mungkin sekitar 4-6 bulan. Nah, apakah lebih pendek? Yang kedua tentang biaya Pak, berapa biayanya Pak kalau proses kalau sertifikat elektronik ini kena biaya? Nah, yang saya kumpulin aja Pak ya karena waktu. Yang selanjutnya adalah apakah ini juga sudah tersosialisasi? Kapankah misalnya sertifikat elektronik itu? Pak Nurul, suaranya terputus Pak Nurul. Suaranya terputus. Kemudian suaranya terputus Pak Nurul. Halo, Pak Nurul. Pak Nurul. Suaranya hilang. Pak Nurul, mohon maaf Pak Nurul. Sudah suaranya agak terputus Pak. Suaranya putus Pak. Kami juga dengarnya agak terputus-putus sih Pak. Suaranya nggak tertangkap dengan jelas. Halo. Halo Pak, suara saya kedengaran nggak Pak? Halo. Jelas Pak? Jelas, halo. Suara Bapak kedengaran jelas. Jelas. Suara Pak Mas Yuri kedengaran jelas. Ya Pak. Pak Nurul baik, yang Pak. Tadi agak. Saya coba untuk. Oke, silakan Pak. Mungkin dijawab yang sudah kami sampaikan dulu Pak. Ya, yang saya coba dengar dari yang disampaikan oleh Pak Nurul tadi ya. Lamanya proses penyelesaian itu kita masih mengacu kepada SOP yang saat ini masih berlaku. SOP kita ada di Perkaban 1/2011. Namun dengan ditempatnya dengan PP yang saya sampaikan tadi, PP 18/2021, itu ada pemangkasan terhadap lamanya pengumuman untuk pendaftaran sertifikat pertama kali, yang biasanya 60 hari,
60 hari kalender sekarang menjadi 30 hari kalender. Artinya ada suatu percepatan di situ, dan ini sesuai juga dengan keinginan daripada dengan adanya sertifikat elektronik ini. Dan TSL sendiri pengumuman yang tadinya 30 hari sekarang jadi 14 hari kalender. Kemudian untuk biaya pun kita masih mengacu kepada, sementara ini masih melihat kepada PP 1 tentang PNBP, tentang penerimaan negara bukan pajak, PP 128 tahun 2015. Kita masih mengacu ke sana, Pak. Jadi walaupun sertifikat elektronik nantinya diberlakukan, sepanjang belum ditetapkan yang baru untuk ketentuan itu, maka kita masih mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang masih ada. Demikian untuk SOP-nya, lamanya jangka waktunya, standar pelayanan. Tapi itu kan biasanya di standar pelayanan itu adalah waktu-waktu maksimal yang dicantumkan. Nah, diusahakan dalam proses ini bisa untuk lebih dipercepat. Dan untuk perlu saya sampaikan juga bahwa sertifikat elektronik kan hanya 1 lembar, Pak. Dan apabila terjadi suatu perubahan data, sertifikat yang sudah ada itu dimasukkan ke dalam terminal data kita, masuk ke dalam disimpan menjadi warkah untuk sertifikat itu kepada pembeli, kepada pihak yang baru itu akan diberikan dengan sertifikat yang memilikannya langsung atas nama yang bersangkutan. Sama seperti yang diberlakukan pada pembelian kendaraan bermotor sekarang ini, di mana PPKB ada langsung ke atas nama pembeli yang baru. Nah, demikian juga dengan sertifikat elektronik nantinya apabila terjadi peralihan hak, maka akan langsung muncul namanya adalah muncul pihak pembeli. Sementara sertifikat yang sebelumnya itu merupakan warkah yang menjadi bukti riwayat daripada kepemilikan tanah itu sendiri. Kemudian biaya, terus apakah hard copy masih ada? Yang bersangkutan masih bisa. Yang bersangkutan dapat mencetak, Pak, dapat mencetak daripada sertifikat itu sendiri. Artinya bahwa di kita pun ada buku tanah elektronik, dan kepada masyarakat pun ada sertifikat wujudnya, fisiknya juga ada disampaikan ke mereka, dan mereka bisa dengan diberi akses untuk melaksanakan pencetakan hal tersebut. Jadi hard copy dimungkinkan sepanjang memang mereka menginginkan hal itu. Namun apabila tidak, itu sudah tersimpan kode barcode-nya ada. Kapan itu mau dicetak sama mereka, mau diperlihatkan ke mereka, barcode-nya sudah ada. Jadi untuk pemalsuan itu jauh sekali untuk bisa dilaksanakan. Sekarang ini, Pak, kita melayani semacam pengecekan online, di mana notaris PPAT melaksanakan input data sesuai dengan data yang ada di sertifikat analog yang mereka pegang tersebut. Nah, apakah sertifikat itu merupakan sertifikat asli atau palsu, atau sertifikat palsu atau sertifikat asli, tidak dapat terekam di awal. Kenapa? Karena tidak ada suatu kode yang mengamankan terhadap sertifikat itu. Nah, untuk sertifikat elektronik ini jelas di sini ada barcode-nya yang mungkin dipalsukan oleh para pihak. Jadi itu dimungkin masih ada kopinya. Itu, Pak, yang sempat ketangkap oleh saya tadi. Karena suara tadi sempat terputus. Namun apabila di kedepannya menurut Pak Nurul ini masih ada hal-hal yang belum memuaskan bagi rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua, dapat menyampaikan hal itu kepada kita di Kanwil BPN Banten. Karena barang, terus terang ini barang baru, kita semua masih sama-sama mempelajari akan hal ini. Saya pun sendiri di bidang ini pun baru sekitar 3 mingguan saya di bidang penetapan hak ini, Pak. Saya persilakan, saya kembalikan ke Pak Nurul untuk melanjutkan. Baik, terima kasih, Pak. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Sekarang sudah jelas, Pak. Sudah, Baik. Pak Nurul, silakan, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Pak Wirawan, apakah sesi ini masih ada waktu atau kita cukupkan? Nanti kalau cukup berarti pertanyaan-pertanyaan yang masuk kita coba sampaikan ke Pak Masuri dengan kita ambil satu yang lagi. lain. Dari tim saya, Pak, juga sudah menghimpun pada beberapa pertanyaan itu. Nanti bisa kita sampaikan ke pihak Bapak. Nanti ini sudah dicoba oleh teman-teman untuk mencoba untuk menghimpun daripada pertanyaan yang ada di chat ini, Pak. Baik. Oke, Pak Nurul.
Iya betul Pak. Mungkin karena waktu ya kita juga sudah 4:30 ya Pak ya. Mungkin kita akhiri saja untuk ininya sesi diskusinya. Nanti ada beberapa pertanyaan juga nanti kan tadi tim dari Kanwil BPN Banten juga sudah dihimpun ya. Iya. Kami nanti bisa kasih feedback. Mungkin nanti kita akan jawab pertanyaan teman-teman semua karena datanya mereka sudah ada di kita juga sih Pak. Gitu ya. Oke, silakan Pak Nurul dilanjut Pak. Ya, baik kalau gitu kami atas nama moderator mengucapkan terima kasih kepada Pak Masyuri dan tim dan salam hangat kami dari Arebi untuk Ibu Andi dan staf yang lain. Pertemuan ini luar biasa dan sangat meaningful buat kita dan ini adalah sekali lagi kami terima kasih Pak dapat informasi yang pertama dari Kanwil BPN Banten. Semoga kami segera mensosialisasikan, menyampaikan kepada klien, kepada tim, kepada anggota Arebi dan masyarakat secara umum, baik melalui media sosial, media elektronik dan lain sebagainya, sehingga isu dan segala macam yang terjadi saat ini segera terdeteksi dengan informasi yang Bapak sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih Pak Kami Nurul. mohon maaf atas nama pribadi bila ada kalimat yang kurang berkenan. Kami sampaikan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Masyuri dan tim Kanwil. Terima kasih Pak. Ya, Provinsi Banten. Terima Siap, kasih Pak Saldi. Bantuannya Pak. Iya Pak, kami tentu saja dari Asosiasi DPD Banten dengan senang hati nanti kerjasama ke depannya Pak untuk membantu sosialisasi mengenai sertifikat elektronik ini Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan BPN atau apa menarik sertifikat, informasikan itu tidak ada Pak. Tidak ada, mana tahu ada orang yang bergerilya memanfaatkan situasi ini, datang dari door to door menarik sertifikat, itu tidak ada sama sekali diperintahkan oleh pimpinan kita. Ya, sudah pasti itu ini ya Pak ya, oknum ya Pak ya. Oknum. Iya, oke. Pak Limin, mungkin Pak Limin ada yang mau disampaikan Pak buat Pak Masyuri dan tim BPN. Masih unmute Pak Limin. Sore Bapak, terima kasih banyak atas Pak Masyuri dan tim BPN Banten yang telah memberikan informasi kita yang cukup luar biasa sehingga kita bisa mensosialisasikan ke teman-temannya kita supaya informasi-informasi yang tadi Pak Nurul bilang banyak informasi-informasi yang kacau kita bisa luruskan kembali. Sekali lagi banyak terima kasih dan mohon maaf tadi atas kesalahan dari teknis yang kita tidak bisa duga-duga. Mudah-mudahan seminar ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua dan bisa menambah wawasan dan juga bisa memberikan informasi juga ke para konsumennya kita bahwa sertifikat elektronik tidak seperti yang isu-isu yang ada akan ditarik semua diganti elektronik. Tadi Pak Masyuri sudah jelaskan bahwa yang akan didahulukan adalah BUMN dan BUMN dulu dan itu pun secara bertahap. Terima kasih kepada BPN Banten, Pak Nurul, dan semua panitia. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sebelum saya tutup, ini sepertinya